banyak orang yang lagi jatuh itu merasa dirinya sial. Dan kalau udah sial, apa aja bisa terjadi. Bahwa orang tuh bisa berubah. Ya, bawaan lahir memang tidak ada seorang lain yang bisa merubah kecuali diri kita. Feng Shui membantu, ya, karena Feng Shui yang berkeselarasan akan menimbulkan efek yang positif bagi cara berpikir kita. Yang penting masa Lun Sigwe merupakan satu era yang termasuk sangat menentukan, karena di masa Gogwe ada sesuatu yang harus diwaspadai. Karena di masa Gogwe itu kesangsian atau sebaliknya itu harus diwaspadai. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Gimana Kang, bulan Juni sudah masuk bulan Juni, apakah berarti peruntungan yang baik lagi untuk Indonesia, untuk sahabat-sahabat Sonora? Kalau berdasarkan analisis Sio, ya, tentu kita menghitungnya bukan di Juni dong ya. Ini sudah masuk bulan baru belum tapi kalau? Belum dong, kan kemarin udah tanggal 21, apa 23 ya. 23 itu Lun Sigwe. Nanti baru 21 Juni itu barulah Gogwe, barulah bulan kelima Imlek gitu. Nah bulan keempat Imlek ini? Nah, udah lewat dong bulan keempat. Sekarang bulan 4 yang kedua. Kalau kita bicara bulan Imlek, dia kalau dikonversi ke bulan berdasarkan sonar ya, itu kan ada selisih waktu. Ada selisih kira-kira 11 harian, 12 jam, sekian menit, sekian detik gitu ya. Nah kalau dalam 2,5 tahun begitu kan ada tumbuh lagi 1 bulan lagi tuh kalau dikumpulin. Nah oleh sebab penanggalan lunar Imlek ini membutuhkan ketepatan dalam untuk menilai kapan musim semi dimulai. Maka dia akan menyisipkan bulan yang satu tadi sebagai sisipan di bulan di tahun yang ketiga begitu. Ya, jadi di tahun ini, di tahun tikus logam Imlek 2571, bulan Imlek tuh ada 13. Oh, bulan Imlek ada 13. Ada 13 bulan. Nah, bulan kebetulan yang disisipkan di bulan keempat gitu. Ini sudah masuk keempat yang kedua. Keempat yang kedua. Tapi bukankah pertanyaan Anda itu untuk mengajak saya lupa gitu? Ya, sebabnya sudah diputer-puter loh ini. Angel Honey, ya, yang mengupload pertanyaan di video cara begini bisa bikin hoki mabur. Dia lagi pasang kuping nih pastinya. Pak Kang, mohon dibahas tentang orang yang bangkrut. Apakah terlalu dekat orang yang bangkrut membuat kita sial? Itu PR buat saya Pak Kang ya. Nah, tolong dong. Kita akhiri sampai di sini sahabat Sonora. Terima kasih. Kemarin sempat baca Pak Kang, katanya memang begitu gitu. Maksudnya ketika ingin sukses ya bergaulah dengan orang-orang sukses karena cara pandangnya berbeda, cara menyikapi hidupnya berbeda, kemudian goalnya berbeda gitu. Nah, itu bisa jawab. Emang betul begitu? Iya, tetapi memang kalau kita kemudian orang-orang bangkrut itu kita jauhi, kasihan dong ya.
Iya. Ya, kapan dia punya spirit untuk bangkit kembali? Mhm. Ya, kecuali dia bangkrut karena hal-hal yang karena tabiat yang kurang baik. Misalnya uangnya dihabiskan untuk foya-foya, ya, habis di meja judi, habis dengan minuman keras, habis untuk hal-hal yang nggak ada guna. Iya. Nah, kalau sifatnya yang seperti itu, ada dua kemungkinan dong ya. Masih ada dua kemungkinan, bukannya kemudian kita melarikan diri loh. Iya. Kita mampu nggak sih ngadepinnya gitu ya. Jadi kalau kita mau jawab tuh pertanyaannya dari si Angel Honey, bisa iya bisa tidak dong. Iya. Nah kalau Anda punya kemampuan untuk menanggulanginya, memang biasanya sih yang mampu itu kan psikolog, psikiater, atau bahkan motivator ya. Iya. Iya. Tentu mereka punya tugas tuh. Nah kalau Anda nggak mampu ya jangan deket-deket deh. Sebab memang banyak orang yang lagi jatuh itu merasa dirinya sial. Dan kalau udah sial, apa aja bisa terjadi. Bisa gelap mata dia. Ya, bisa berbuat yang negatif destruktif, bisa ngejahatin orang, atau sebaliknya, bahkan dia bisa ngabisin dirinya sendiri dong. Nah kalau sampai dia ngabisin dirinya sendiri, ya kita salah juga loh. Kalau kita adalah orang yang di sekitar dia, ya toh, kita punya kewajiban untuk memperbaikinya. Namun mungkin yang ditanya oleh Angel Honey ini dari sudut pandang yin yang 5 unsur bagaimana Pak Kang? Betul nggak sih gitu? Kalau dekat-dekat terus ketularan. Coba dibayangkan untuk COVID-19 tuh semeter loh. Iya. Ya. Itu Kalau untuk ini jauh lebih jauh lagi jangan-jangan Bang. Ya, kalau dia kena batuknya, kena apa lendir-lendir yang dia cipratkan ya. Nah, itu bisa menularkan. Nah, tapi kalau orang yang bangkrut, tentu yang kita harus khawatirkan adalah pikirannya, toh. Iya. Jangan sampai merusak kita, gitu ya. Nah, jadi kalau kita berpikir dari sudut pandang feng shui, yang kita harus perhatikan adalah kita harus lihat nih, kalau kita lemah prinsip kita, ya jangan dekat. Oke. Nah, orang yang prinsipnya lemah, indikasinya gimana? Kan pernah kita bahas tuh, ya. Kalau kita tuh jarang mau bergaul, jarang mau deket orang, maunya menyendiri, gitu ya. Seringkali prinsip kita gampang dirubah, walaupun nggak semuanya seperti itu, ya toh. Tapi pada umumnya itu gampang sekali terkena ya pengaruh buruknya daripada orang tadi. Bayangkan saja, kita memang kalau lihat orang tersenyum, otomatis kita bisa ikut tersenyum. Iya. Lihat orang sedih, bisa ikut nangis. Nah, makanya kalau menurut saya jangan suka nonton film sedih, bayang bikin nangis lagi. Apalagi horor. Bayar takut-takutin. Ya. Nah, terus kemudian orang yang terlalu dominan, prinsipnya dominan, dia merasa so tahu, akhirnya kebelingan gitu ya. Ya. Nah, kalau yang kenanya prinsipnya lemah, justru juga gampang kita bantu. Tapi yang prinsipnya kuat, kalau dia udah berpikir jelek langsung jelek, ya susah dong. Ya, jadi kita harus mengukur apakah kita punya kemampuan enggak sih untuk menanggulangi hal itu gitu ya. Nah, kemudian juga kita lihat ya, kalau orang ini gampang pikirannya gampang dihasut, gampang dibangkitkan, ya kita coba. Tapi kalau enggak, ya kita daripada juga kena emosi akhirnya jadi ribut sama dia. Ya. Itu juga dari nalurinya sendiri, ya toh. Jadi kita harus banyak pertimbangan, ya jangan sampai
kalau kitanya sendiri gampang kesian orang nih, ya akhirnya bukankah kita terlibat ke dalamnya? Misalnya si bangkrut tuh butuh duit, kita nggak tegaan, padahal kita sendiri butuh, ya akhirnya jadi masalah yang menular, betul-betul akhirnya menular, gitu. Nah sebetulnya kalau dari sudut pandang feng shui, bangkrut menular enggak? Ya enggak lah. Sepanjang kita mampu menanggulanginya. Namun lagi-lagi kita harus tahu ya, kita punya rumah tuh bener nggak sih? Kalau dari sudut pandang feng shui, rumah bagaimana sih kira-kira yang bisa membuat kita lemah juga, Daniel? Yang tidak selaras. Iya, yang tidak selaras tuh yang seperti apa? Benar. Jadi gini, tadi kita udah bicara ya, kalau prinsip kita lemah, kita gampang dihasut. Orang bicara apa, kita gampang percaya. Ya, padahal orang itu cuma mau ya misleading lah, mau mengacaukan pikiran kita. Kemudian kalau kita terlalu kuat, kita juga sok tahu. Orang yang sok tahu juga gampang diarahkan sebetulnya, karena kesok tahuannya tadi, gitu kan. Nah, kalau rumah, ya, memang misalnya rumah itu tidak selaras seperti Anda katakan, dalam artian banyak kali gelap, lembab, udara tidak berputar, ya, itu orang yang prinsipnya kuat bisa melemah, orang yang melemah juga bisa menguat. Ya, jadi tergantung lingkungan kan. Orang bisa berubah karena lingkungannya. Jadi apa yang kita cerita bahwa seseorang dari lahir punya karakter begini. Ketika dewasa bisa berubah, bisa terjadi gitu kan. Nah, apalagi kalau berantakan sekali dalamnya. Kecuali memang orang tuanya sudah mengatur penataan rumah dengan begitu ideal. Sehingga justru yang jelek-jelek yang hilang toh. Nah, begitu juga tadi kita bicara logika. Logikanya kuat ya mampu ngadepin orang yang bangkrut. Logikanya lemah, tentu bahkan hanyut. Begitu juga dengan naluri. Naluri kuat dan lemah itu bisa sama-sama terbengkalai. Ya, maksud saya benak orang bisa berantakan kalau sudah terhasut oleh orang-orang yang bangkrut, ya, terbawa. Ya. Nah, tetapi kalau rumah memang energinya bagus, kita nggak bicara penataan deh. Pokoknya angin berputar dengan lembut, kemudian cahayanya bagus, posisi rumah nggak keliru. Apalagi misalnya sektor tenggaranya bagus, karena tenggara ini kan yang membuat kita untuk berkembang. Ya, kalau tenggara ini lemah, berarti duit kita terbawa hanyut. Waduh. Terbawa kabur gitu ya. Nah, ini yang kita harus waspadai. Jadi sektor tenggara dan yang lainnya kita bayangkan, yang penting maksud saya energinya bisa bagus. Itu udah termasuk cukup aman ya buat buat seseorang menghadapi mereka yang bangkrut ya. Nah, memang kadang-kadang orang yang bangkrut, ya dibilang bangkrut kan orang ini pernah sukses dong. Betul. Kalau nggak pernah sukses dia belum ada ceritanya bangkrut. Ya. Nah, karena dia pernah sukses. Nah, banyak juga nggak bersyukur. Nah, makanya kita juga harus bergaul, itu harus lihat-lihat juga kan. Ada orang yang memang seringkali sebagai teman kita dimotivasi, ayo dong, maju dong, gitu kan. Tapi ada orang yang dia sukses aja mungkin karena orang tuanya gitu. Padahal mentalnya jelek. Ketika temannya mendekat, berbicara soal sesuatu, minta pandangan, lu jangan kerja begitu deh, begini. Bawaannya selalu destruktif, bawaannya selalu pesimis, skeptis, memojokkan gitu kan. Nah, orang macam gini tentu mendingan disingkirkan. Namun bukan berarti bahwa yang maju karena orang tua semuanya bersifat buruk seperti itu. Tidak.
Tetapi ada satu hal di luar itu juga kan, yang perlu kita waspadai walaupun ini sifatnya unlogic ya. Kadang-kadang kita menemukan ada orang bangkrut nih. Ya. Dia bangkrut, dia jual rumahnya. Atau dia memang belum begitu berhasil, tapi selalu gagal hidupnya. Dia mengontrak, dan mengontrak. Nah, kemudian dia pikir gua buang sial deh, dia bilang ini kali. Dia ketika dia pindah rumah tuh, dia jual rumahnya atau dia pindah ngontrak. Itu kompor dia tinggal di rumah itu. Ya, apa teko airnya atau gelasnya supaya digunakan oleh pemilik baru. Nah, itu sering-sering loh juga kan. Ke bawah bangkrut. Oh. Nah, ini di mana logikanya kita juga nggak tahu nih. Ya, ini sering kita mesti waspada ya. Itu ada energi macam apa di situ, ya? Atau mungkin juga karena sering kali begitu. Mungkin saya juga nggak melihat rumahnya memang nggak cocok kali ya. Tapi cerita semacam itu bahkan yang telah saya amati sendiri, di mana orang membuang sial dengan cara membuang barang bekasnya memang cukup banyak juga kan. Iya, makanya ada orang tua selalu bilang sama anaknya ya, itu ada uang di bawah, jangan lu comot ya, jangan lu ambil ya di jalanan nih. Kenapa? Itu orang buang sial. Jadi ada selembar atau 2-3 lembar uang dibuang di jalanan dengan harapan dia berhasil gitu. Ya, jadi itu namanya dia membuang sial. Ya, makanya ada orang buang dompetnya gitu. Nah, orang yang kesian, orang yang udah susah, belakang itu makin susah. Nah, jadi ya, mestinya dompet itu diperbaiki dulu. Makanya juga ada hal yang aneh lagi juga kan, yang namanya wisit. Apa Pak? Wisit. Pernah dengar nggak kata wisit? Belum. Ya, jadi memang di kamus nggak ada tuh kata wisit itu apa. Itu sebagai syarat buat ngusir bencana, ngundang rezeki. Misalnya kalau ada orang nih berkabung nih, kemudian ada yang bantuin segala macam supaya itu jangan sial, dia dikasih wisit gitu, dikasih uang dalam bentuk bungkusan kertas merah ya, angpau begitu, supaya jangan sampai ada membawa sial kepada mereka yang membantu gitu kan. Jadi tetapi ada juga wisit yang begini, ada juga wisit dari orang yang sudah tua atau dituakan, apalagi dia sukses gitu ya. Jadi dia kasih kepada yang muda nih, jadi dianggap seperti jimat tuh. Disimpan, ditaruh di di dompet gitu ya. Nah, ini dipercaya bisa mengangkat, dan ada orang-orang memang yang pembawanya seperti itu juga kan. Ada komposisi elemen yang orangnya itu memang seperti itu. Jadi setelah dia berhasil, uangnya itu bisa memberikan kemajuan buat orang lain gitu. Nah, kalau ini ditanya korelasinya di mana, susah dijawab. Tapi hal seperti itu memang ada ya. Nah, oleh sebab itu kalau kita udah tahu bahwa yang harus memberikan kan orang yang udah tua, dituakan, orang yang sukses, ya, orang yang punya tua. Nah, kalau udah tahu begitu, kita nih yang punya logika juga, jangan berpikir ya mau mengambil atau meminta dari orang yang nggak maju dong ya. Wisit orang yang nggak maju nanti bikin nggak maju. Ya, jadi Angel Honey harusnya paham ya. Jadi nggak akan orang yang bangkrut itu akan membawa kita bangkrut ya, sepanjang kita nggak tertular oleh virusnya. Nah, virusnya tentu lebih berbahaya daripada virus COVID karena bisa merusak akar otak. Ya,
Sehingga bukan tidak mungkin karena kebangkrutannya kemudian mencari jalan keluar yang nggak benar, akhirnya malah lari ke dunia yang makin nggak benar lagi. Misalnya pakai obat-obat obat terlarang gitu ya. Akhirnya kan malah nggak benar tuh juga kan. Ya, otak makin hancur. Jadi kalau kita menghadapi orang yang bangkrut, kalau kita memang nggak siap untuk memberikan jalan keluar, ya mendingan kita agak menjauh, ya. Tetapi dari sudut pandang feng shui, nggak akan tuh dekat-dekat orang bangkrut, kita jadi bangkrut tuh nggak akan. Baiklah, kita jeda lagi Pak Kang. Oke. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, feng shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang sudah antri yang mau tanya Pak Kang. Mari kita jawab satu-satu. Ada Rani. Ya, Rani lahirnya tanggal 1 bulan 6 Ya. 84. 84. Ya, Rani tanggal 1 bulan 6 tahun 84. Wah, barusan ulang tahun Rani ya. Selamat ulang tahun. Jamnya? Gimana? Jamnya? Tanggal 1 bulan 6 tahun 84, jamnya antara 3 sampai 4 pagi. Oke. Ini usaha yang cocok handicapnya dan apakah perlu dibantu dengan warna tertentu? Oke. Kemampuan bisnisnya malah luar biasa ini. Kemampuan apa Pak Kang? Bisnis. Oh, oke. Ya, asalkan. Ada asalkan tapi. Asalkan. Ya. Asalkan jangan sok tahu. Apalagi sama orang tua gitu. Sama orang? Tua. Tua, oke. Jadi kita harus introspeksi. Nah, tadi kita udah bicara tuh di awal bahwa orang tuh bisa berubah. Ya, bawaan lahir memang tidak ada seorang lain yang bisa merubah kecuali diri kita. Feng Shui membantu, ya, karena Feng Shui yang berkeselarasan akan menimbulkan efek yang positif bagi cara berpikir kita. Nah, kemudian kita lihat Rani ini karena prinsipnya kuat, kemampuan mimpinya kuat. Nah, seringkali sadar atau enggak bisa kurang ajar tuh pada orang tua. Apanya Pak Kang? Bisa kurang ajar. Oh, oke. Ya, nah mudah-mudahan sih itu sudah berkurang banyak. Jadi tolonglah agar walaupun sebetulnya Rani ini nggak punya dendam, ya, tapi kalau kita namanya kurang aja kan nggak bagus. Betul. Ya, sama yang tua atau yang dituakan minta maaf ya. Kenapa? Supaya terbuka nih. Saya khawatir ada ganjalan buat Rani gitu ya. Nah, kemudian bidang apa tadi yang ditanya, bidang bisnis atau? Iya, usaha yang cocok. Usaha yang cocok sih ada beberapa, tapi 3 lambat, 1 bikin hancur, 1 yang bikin luar biasa. Yang bikin luar biasa tuh yang berunsur air dominan. Air dominan. Yang masih juga kasih potensi, yang campuran tanah air,
atau campuran tanah, air, dan kayu. Tanah, oke. Ya, tapi airnya mesti ada, baru bisa cepat. Kalau enggak bisa gitu ya. Nah, kemudian tekadnya, masalahnya Rani yang tadi saya bilang prinsipnya kuat tapi suka sok tahu itu, ambisinya lemah. Oke. Nah, disiplinnya lemah. Makanya jangan heran kalau Rani sering kali suka mengalami masalah pada pencernaan gitu, gampang masuk angin gitu ya. Nah, saya juga mau minta tolong Rani banyak makan sayur ya, dan hati-hati sama angin malam. Terus untuk suksesnya tolong pakai baju warna putih. Bagus kalau ada kuningnya, ada coklatnya gitu. Putih, kuning, coklat. Baik. Rani semoga menjawab. Kita lanjutkan Pak Kang. Oke. Selanjutnya di belakangnya Rani ini ada Stefani. Stefani. Ya, Stefani. Double N belakangnya Y. Oke. Sierra Tango Echo Fanta Alpha Nancy Yankee. Oke. Ini lahirnya tanggal 2 Ya. September tahun 86. 2 September 86 jam 11.32. 11.32. Iya. Kemudian suaminya, waduh suaminya nggak ada namanya. Nggak apa-apa Pak Kang? Ya, oke lah cincai lah. Kita Tanggal dapatnya 16. aja. Oke, 16 Bulan 1 bulan 1. tahun 84 Ya. jam 20. Nah, padahal jamnya ada 20, namanya nggak ada ya. Ini lokasi namanya dilupakan ya. Yang ditanyakan, ini Stefaninya usahanya online shop, kemudian suaminya bekerja di bidang kontraktor. Apakah cocok rumahnya menghadap ke selatan, Pak? Saya nggak bisa jawab loh. Karena saya usahanya online, yang di online kan apa? kalau Terus, suaminya deh yang kontraktor. Kontraktornya kontraktor apa? Oke, rumahnya menghadap selatan? Ke rumahnya ngadep selatan, lambat. Lambat. Ya. Oke. Jadi mesti jelas dong ya. Saya dagangnya MLM. MLM apa yang didagangkan? Oke. Kalau kita bicara unsurnya deh Pak Kang. Nah, sebaiknya untuk suaminya berusaha di bidang api logam. Ya. Kalau yang namanya tadi kontraktornya itu kebangunan, Ya nggak cocok. berarti masih lumayan. Oh, masih lumayan. Masih lumayan ya. Tapi kalau dia itu kepada konstruksi baja, tentu jauh lebih berkembang gitu ya. Nah, kemudian untuk Stefani di bidang kayu yang paling menjanjikan, walaupun di bidang lainnya ada, tapi yang paling menjanjikan di bidang berunsur kayu dominan. Oke ya, jadi untuk Stefani tadi adalah kayu dominan, kemudian suaminya adalah api logam, sementara rumah menghadap selatan kurang cocok ya? Kurang cocok, walaupun tidak fatalis, tapi membuat perkembangan usaha menjadi lambat. Oke, sebaiknya menghadap ke mana Pak Kang? Sebaiknya menghadap ke, bentar, Gimana Pak Kang? ke timur laut boleh, ke timur boleh. Timur atau timur laut ya? Baik. Oh tadi kontraktornya rumah Pak Kang. Kalau rumah perkembangannya agak lambat, walaupun masih punya potensi yang lumayan lah. Lumayan, tapi akan lebih maju lagi ketika konstruksi baja gitu-gitu ya. Betul sekali. Baik, begitu semoga cukup jelas untuk Stefani dan juga Albert. Tanggung Pak Kang tinggal 17 detik, kita jeda sebentar, kita lanjutkan di sesi yang terakhir ya. Boleh. Sip. Kesehatan karakter, bakat, bisnis,
hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Halo semuanya, ikuti acara Feng Shui bersama saya Kang Singhuat di Sonora Live setiap hari Senin jam 8 malam. Dan juga saksikan rekamannya di channel YouTube saya Kang Singhuat. Terima kasih. Pak Kang, mari kita lanjutkan. Oke. Selamat malam, ini ada Edi. Ya, Eko Delta Yankee. Oh, nggak pakai double D. Nggak pakai satu aja D-nya. Tanggal akhirnya 19 Maret tahun 88. 19 Maret 88 Jam 1 siang. jam 1 siang. Kemudian kali ini ada istrinya tapi namanya nggak ada. Dibalas sama Stefani tadi. Aduh. Istrinya lahirnya 3 Februari Iya. 91 Iya. jam 8 malam. Oke. Baik ya, saya ulangi Pak Kang ya. Edi 19 Maret 88 jam 1 siang. Istrinya ini 3 Februari 91 jam 8 malam. Oke. Rumahnya menghadap selatan Pak Kang. Kok rezeki saya seret ya. Kemudian sudah menikah setahun tapi belum diberi keturunan. Begitu. Oke. Itu saja yang ditanyakan. Oke. Kalau dikatakan tadi belum punya keturunan, saya mau minta tolong supaya Edi periksa ke dokter. Ya, jadi kalau istrinya doang yang diperiksa nggak ketemu masalahnya nanti. Oke. Ya. Jadi Edinya tolong diperiksa. Saya khawatir Edi bermasalah. Nah, rumah menghadap ke selatan. Mestinya kita bisa masalah yang tadi saya bicarakan untuk Edi itu bisa dikuatkan di rumah. Hanya saja tentu saya mesti dengar suaranya Edi gitu ya, supaya saya bisa detect di bagian mana saya harus kuatkan gitu. Tapi sebelum sampai ke situ sebaiknya medis dulu aja deh ya. Edi periksakan diri ke dokter gitu ya. Terus apalagi yang ditanyakan? Apa namanya, rezekinya seret Pak Kang? Iya, kalau rezeki seret nggak dari rumah karena rumahnya termasuk yang cocok. Dia kasih tahu nggak bidang bisnisnya apa? Belum, tidak dikasih tahu. Nah itu dia ya. Nah tetapi sebaiknya kalau minggu depan Edi bisa call deh, karena bukan apa nih ya, naga dengan kuda ya. Edi sionya naga, istrinya sio kuda ya. Belum sio kambing, jadi nggak ada ciong. Walaupun nggak ada ciong, keduanya ini cara pandangnya selalu berbeda. Nah, walaupun juga nggak ciong, nilai kecocokannya lemah. Dari sini pun bisa terjadi rezeki menjadi seret. Nah, bagaimana nih kalau memang kenanya di bidang ini? Saya perlu tahu kapan dia nikah gitu. Ya, tadi bilang nikahnya baru setahun ya? Baru setahun Pak Kang. Kalau dia nikahnya setahun yang lalu itu tahunnya bagus, tapi saya perlu tahu tanggal dan bulannya gitu ya. Nah, kalau ini ketahui, kita harus cari jalan keluarnya di situ. Dan saya juga mau tahu bidang bisnisnya. Nah, kalau semuanya bisa klop, saya nggak akan melihat bahwa banyak sandungannya buat Edi ini. Mestinya nggak sih, nggak akan seret sih.
Oke, baik. Rumahnya sudah baik-baik saja. Apa namanya, seharusnya nggak seret Pak Kang ya? Enggak seret. Baiklah. Semoga mendengarkan Edi dan semoga cukup jelas ya. Kemudian kita lanjutkan, ini ada Adolf Pak Kang. Adolf. Alpha Delta Oscar 5 Fanta. Oke, Fantanya ada 5. Oh iya, biar seger Pak Kang. Siap lah. Nggak disponsorin, kita sebut-sebut ya. Lahirnya tanggal 4 Mei tahun 62. 4 Mei tahun 62. 62. Jamnya 5.30 pagi. 5.30 pagi. Yang saya tahu tahun lalu saya Ciong dan tahun ini banyak peluang ya. Ini usaha yang cocok untuk saya apa dan apakah harus pakai baju warna tertentu? Oke, tahun lalu memang Ciong. Ya, tahun ini bebas dari Ciong. Tapi tahun lalu juga dibilang Ciong, buat potensinya sih nggak jelek loh ya. Dan tahun ini pun nggak terlalu jauh berbeda juga, mestinya lebih gampang lagi ya. Perbedaannya kalau Ciong itu banyak gangguan, enggak, Ciong lebih mulus gitu ya. Tapi dibilang jelek tahun lalu juga sebetulnya enggak gitu, asal bidangnya cocok. Nah, bidang yang paling cocok unsur air dominan ya. Dan ini seperti penanya yang pertama, sok tahunya itu loh. Jadi kalau kita banyak sok tahu, kita bisnis tentunya akan jadi ganjelan ya. Karena banyak klien kita nggak mau ya, kita butuh klien tapi kita yang sok tahu, tentu klien jadi nggak suka gitu ya. Nah kemudian kalau kita jadi pemimpin juga, anak buah merasa nanti pemimpinnya sok otoriter gitu ya, padahal mungkin nggak seperti itu ya, tapi kesannya bisa timbul ya. Nah jadi juga sebaiknya pakai baju warna putih, kuning dan coklat gitu ya. Dan apalagi yang ditanyakan? Sudah tadi untuk apa namanya, usaha yang cocok di air dominan, kemudian tadi bajunya apa tadi Pak Kang? Putih, kuning, dan coklat. Baik. Ya. Jelas Pak Adolf, terima kasih. Kemudian ada Sarina, ini perempuan ya? Sarina, iya. Tanggal 3 bulan 8 tahun 70. Tanggal 3 bulan 8 tahun 70. Tahun 70. Jam 21. Jam 21, oke. Ini saya Ciong besar atau Palang di kedudukan nasib barat. Arah belakang di barat. Saya Ciong besar di belakang barat. Saya Ciong besar dalam kurung Palang di kedudukan nasib barat. Iya. Arah belakang di barat. Iya. Apakah ini berlaku hanya untuk posisi di rumah tinggal atau juga ruang kerja di kantor? Sama. Oh sama, dua-duanya di belakang ya? Ya. Nah, tetapi kalau tadi saya amati ya, Anda mengatakan ruang kerja di kantor. Apakah ini berlaku hanya untuk posisi rumah tinggal atau juga ruang kerja di kantor? Iya, ruang kerja di kantor belum tentu, karena kita harus lihat jalur masuk ke kantor dan sudut mana yang dia gunakan. Jadi kalau sudah ke penataan tentu analisanya agak berbeda ya, tidak bisa diterapkan secara langsung. Ya, tetapi ada baiknya kalau ya memang daripada sanksi mendingan janganlah pada posisi tersebut. Oke. Jika juga di kantor, apa solusinya kalau terpaksa di posisi barat menghadap timur begitu Pak Kang?
Posisi di barat menghadap ke timur sebetulnya nggak masalah gitu, tergantung di mananya. Jadi nggak mesti gitu. Tapi kalau kantor itu dia yang punya komandan, jadi milik gitu ya, dan bosnya adalah Sarinah, Ya. dan rumah kantornya itu gedungnya berposisi di barat menghadap ke timur, ya jangan. Oke. Tapi kalau ruang, tadi saya kemudian buru-buru koreksi kan, kalau bicara ruang itu lain lagi ceritanya. Bangunan dan ruang itu berbeda. Oke. Baik. Semoga terjawab ya Sarina ya. Jadi kalau untuk ruang itu berbeda dengan kantornya gitu ya Pak Kang ya. Betul, dengan bangunan seutuhnya toh. Oke. Baik. Ada yang mau disampaikan buat sahabat Sonora? Silakan. Yang penting masa Lun Sigwe merupakan satu era yang termasuk sangat menentukan, karena di masa Gogwe ada sesuatu yang harus diwaspadai. Karena di masa Gogwe itu kesangsian atau sebaliknya itu harus diwaspadai. Jadi bagi sahabat-sahabat Sonora khususnya, apalagi yang selalu mengikuti acara kita tentunya, kita berharap masa Lun Sigwe ini diperhatikan benar ya, karena punya potensi buat meningkatkan hasrat kita supaya kedepannya jadi berkelancaran ya. Apalagi kalau memang dari Ciagwe itu bulan ke-1 ya, terus diikuti bulan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, Lun Sigwe ini adalah di bulan ke-5, tetapi masih disebutnya sebagai bulan ke-4 gitu ya. Nah, ini diikuti, tetapi yang paling menentukan untuk ke depan ini memang bulan ke-3, bulan ke-4, tolong diperhatikan benar gitu ya. Toh, punya bukunya, dibaca bukunya, nggak punya bukunya, garis besarnya ada di channelnya Sonora ya, dari 12 show sudah di-upload. Mungkin juga sudah ditayangkan juga di on air ya. Nah, kemudian juga di video Feng Shui Enthusiast itu tiap bulannya di-upload juga tuh. Bagaimana bulan ini fenomenanya, peluangnya, dan bagaimana kita mensolusikannya supaya menjadi suatu jalan keluar bagi kesuksesan begitu. Jadi tolong semua itu diatur, dan mudah-mudahan di minggu depan saya sudah upload bulan Gogwe-nya, bulan ke-5-nya ya, supaya jangan ada kesangsian yang bisa membuat keberuntungan menjadi kegagalan. Justru kita mau potensi gagal menjadi sebuah keberuntungan yang seoptimal mungkin. Siap Pak Kang. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan juga, Gan. Sukses selalu dan selamat malam.